10 tahun yang lalu, permainan wahyu ilahi jatuh ke bumi seperti tombol reset kosmik, dan siapapun yang menyelesaikan alam pemula mendapatkan peningkatan kekuatan yang masif, mengubah mereka menjadi apa yang disebut dunia sebagai profesional. Namun, para elit baru ini tidak bermain dengan baik, meninggalkan jejak kehancuran dan kematian di seluruh dunia sampai 8 pusat kekuatan tertinggi melangkah maju untuk membentuk aula wahyu ilahi dan akhirnya memaksakan ketertiban pada kekacauan tersebut. Meskipun, orang-orang yang memulai kekacauan itu sekarang duduk di puncak rantai makanan. Yujun kehilangan orang tuanya karena kekacauan itu, tetapi dia terkunci pada satu tujuan, dan tepat saat dia fokus pada latihan, sebuah suara yang familiar memanggil namanya karena adik perempuannya bergegas mendekat untuk menemuinya sebelum dia pergi. Jadi, dia melipat gandakan usahanya untuk menyelesaikan alam pemula demi menjamin kehidupan yang lebih baik bagi adiknya. Dan dengan janji itu di benaknya, dia melangkah langsung ke portal untuk mulai mendaki. Sistem ini menuntutnya untuk memilih jalan agar bisa bertahan hidup, jadi Yujun berdiri di hadapan entitas ilahi, siap untuk mengunci masa depannya. Dan sementara menu yang melayang menawarkan setiap kelas standar, dia melewati pilihan-pilihan berat dan langsung menuju kelas pembunuh, assassin. Aliran data mulai menulis ulang esensinya saat sistem mengonfirmasi pilihannya. Lonjakan energi yang masif membanjiri tubuhnya untuk menyelesaikan perubahan kelas, dan dia muncul dengan perlengkapan lengkap dan siap untuk berburu sebagai pembunuh tingkat tinggi. Sistem ini mendefinisikan jalan barunya sebagai Life Reaper, kekuatan penghuni bayangan yang tidak akan berhenti untuk mencapai targetnya. Dan entitas ilahi ini menegaskan bahwa para pembawa malapetaka ini beroperasi dalam anonimitas total. Namun, Yujun tidak akan membiarkan kuliah surgawi mematahkan tekadnya di medan pedang ini. Jadi, dia menatap tantangan itu, mempertanyakan apakah tekad besinya untuk menjadi lebih kuat benar-benar serapuh itu. Dan dengan pikirannya yang sudah bulat, dia melangkah ke portal untuk memulai pendakiannya. Gerbang menuju ruang bawah tanah pemula akhirnya terbuka lebar, dan Yujun mendapati dirinya menatap penjaga malaikat dan iblis yang menghalangi jalannya. Namun, dia tidak ragu untuk bangkit kembali, terus maju saat pintu besar itu mengerang terbuka untuk membiarkannya lewat. Dan sistem segera menjatuhkan pengetahuan, Lore, mengungkapkan bahwa 5 kelas berbeda menunggunya di kehampaan. Sistem ini memaparkan persyaratan masuk yang brutal untuk setiap kelas standar, tetapi karena Yujun memulai dengan 0, dia memutuskan untuk merangkul kehidupan serigala penyendiri dan mengunci kelas pembunuh. Dan dia tidak bisa menahan seringai karena dia sudah tahu metanya, menyadari bahwa pembunuh sebenarnya adalah kelas yang paling rusak, broken, untuk tahap awal permainan. Jadi, dia mengaktifkan keterampilan siluman, stealth, yang meningkatkan kekuatan serangannya semakin lama dia tetap tersembunyi sambil mengabaikan pertahanan musuh. Yujun tahu kelas pembunuh pada dasarnya adalah kode curang untuk kelangsungan hidup awal dan burst damage, jadi dia melangkah melalui portal untuk mulai membersihkan ruang bawah tanah pemula. Dan gerbang itu menjatuhkannya tepat di kota bara, zona aman yang ditentukan, di mana dia berencana untuk menggiling beberapa monster demi level dan akhirnya menggali bakat tersembunyinya. Namun, seseorang segera menyuruhnya pergi, dan dia berbalik untuk melihat siapa yang mencoba memulai masalah. Yujun menemukan sekelompok preman menyudutkan seorang gadis dan menuntutnya untuk mundur, dan pemimpin mereka, seorang pria menjijikan yang menyebut dirinya paman, mencoba memanipulasinya untuk mengikutinya, yang memaksa saudara laki-laki gadis itu untuk turun tangan dan membelanya, hanya untuk dipukul jatuh karena usahanya. Jadi, Yujun menyaksikan pemandangan itu terungkap, menyadari bahwa pasangan ini jauh melampaui kemampuan mereka, dan dia menyimpulkan bahwa para preman ini hanyalah pengecut menyedihkan yang hanya bertindak seperti orang besar karena mereka terjebak di ruang bawah tanah pemula. Yujun menganggap para preman ini benar-benar menyedihkan, membandingkan mereka dengan parasit yang memangsa yang lemah. Dan karena pemimpinnya saat ini mencekik saudaranya dan mengancam nyawanya, dia tahu sudah waktunya untuk turun tangan. Jadi, dia memutuskan untuk menyelamatkan saudara-saudara itu sambil menggunakan kekacauan itu sebagai uji coba sempurna untuk keterampilan silumannya, bergerak sepenuhnya tak terlihat saat dia menutup jarak tanpa memberitahu satupun dari mereka. Dan sekarang dia berencana untuk menyerang dan berlari, menarik orang-orang bodoh ini menjauh dari gadis itu agar dia bisa menghabisi mereka. Yujun menghunus pedangnya, bertekad untuk menciptakan celah agar saudara-saudara itu akhirnya bisa melarikan diri. Namun, saat dia mendaratkan serangan bersih pada pemimpinnya, pemberitahuan sistem memblokir kerusakan tersebut karena mereka saat ini berada di zona aman, dan pemimpin preman itu segera menyadari bahwa dia telah ditargetkan, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menyerangnya. Sementara Yujun ditinggalkan terpaku oleh mekanisme permainan, menyadari bahwa zona aman sebenarnya mencegahnya untuk menghabisi monster sampah ini. Jadi, geng itu mengalihkan perhatian mereka ke arahnya, dan pemimpinnya memerintahkan anak buahnya untuk memburunya karena campur tangan tersebut. Yujun menepis batasan zona aman sebagai ketidaknyamanan kecil, dan karena dia hanya butuh 5 detik di luar pandangan untuk mengatur ulang silumannya, dia melompati preman utama untuk menciptakan jarak. Dia memberi jarak di antara mereka, berencana untuk memicu keterampilannya lagi agar menghilang ke udara tipis. Meskipun dia menyadari dia perlu berkonsultasi dengan panduannya untuk mengetahui bagaimana cara sebenarnya berurusan dengan orang-orang ini. Sementara geng itu terus melakukan pencarian panik, dengan pemimpinnya bersumpah untuk membuatnya membayar atas penyergapan yang gagal. Yujun akhirnya mengguncang geng itu, mengakui bahwa kelas pembunuh pada dasarnya rusak untuk konten awal permainan,
dan dia memanfaatkan ruang inventarisnya untuk mengambil perlengkapan, menemukan fitur penyimpanan sistem sangat nyaman. Jadi, dia mengeluarkan panduan yang ditulis oleh Yujun untuk akhirnya mendapatkan jawaban, menemukan bahwa mekanisme zona aman adalah alasan dia tidak bisa mendaratkan serangan pada preman-preman itu. Dan setelah memeriksa rute leveling dalam catatan, dia mengonfirmasi panduan itu sah dan siap untuk dia giling. Yujun menetapkan pandangannya pada tempat penggilingan berikutnya, dan dia langsung menuju gurun domba iblis di timur untuk memulai. Area ini dipenuhi dengan monster level rendah, khususnya domba iblis kecil, yang menurut catatan panduan adalah binatang pasif yang biasanya tidak akan menyerang kecuali diprovokasi. Jadi, dia membandingkan 120 kekuatan serangannya dengan 180 HP mereka dan 0 pertahanan, menyadari bahwa dia bisa menanam hal-hal ini dengan mudah. Yujun menghitung bahwa dia bisa menghabisi domba iblis kecil dalam satu serangan bersih, dan dengan setiap pembunuhan yang menghasilkan 5 poin pengalaman, dia pikir dia butuh 20 domba untuk mencapai level 2. Namun, mengandalkan cooldown silumannya saja akan menyeret penggilingan hingga 40 menit. Memperpendek proses menjadi prioritasnya. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang saat dia menutup jarak, dan dia segera mempraktikkan strateginya, mendaratkan serangan besar yang merobek kesehatan binatang itu. Domba iblis kecil ini membalas saat menerima kerusakan, jadi Yujun tidak bisa menyelesaikan pembunuhan dalam satu kesempatan, dan dia terpaksa mendaratkan serangan tindak lanjut yang berantakan hanya untuk menjatuhkan binatang itu selamanya. Dengan HP-nya yang rendah dan waktu pemulihan yang lambat, kecepatan naik level hampir tidak bergerak, dan dia kehabisan stamina, jadi dia memeriksa keterampilan peringkat SSS-nya, Open and Upright, yang menjanjikan efek satu pukulan mati jika dia bertarung secara terbuka, dan menyadari bahwa dia perlu mencari tahu bagaimana cara sebenarnya memicu kondisi itu. Karena keterampilan silumannya tidak mengaktifkan bonus, dia menyadari bahwa bertarung dari bayang-bayang adalah kebalikan dari apa yang diminta keterampilan itu. Yujun menyimpulkan bahwa siluman dan menusuk dari belakang adalah kebalikan dari persyaratan keterampilannya. Jadi, dia berputar ke serangan langsung, mendaratkan serangan kritis yang menjatuhkan domba itu secara instan. Namun, bakat peringkat SSS tetap tidak aktif, meninggalkannya dengan hanya ramuan HP dasar untuk masalahnya, dan deskripsi keterampilan yang samar menjadi rintangan besar yang harus dia bersihkan untuk menggiling secara efisien, yang membuatnya bertanya-tanya apakah Open and Upright membutuhkan pendekatan transparan secara harfiah untuk pertempuran daripada hanya serangan frontal. Yujun memutuskan untuk berhenti berpikir berlebihan dan hanya memilih target untuk dibantai, tetapi domba iblis kecil itu hanya sibuk dengan urusannya sendiri, sama sekali tidak menyadari pedang yang datang. Dia mendaratkan serangan bersih untuk 120 kerusakan, namun bakat itu tetap tidak aktif, membuktikan bahwa mendaratkan serangan kepala bukanlah kunci untuk bonus. Jadi, dia meminum ramuan untuk pulih. Keterampilan peringkat SSS Open and Upright ini masih menolak untuk memicu, meninggalkannya kembali ke titik awal. Yujun meminum ramuan lagi, mempertanyakan apakah pendekatan sebelumnya kurang transparan yang diperlukan untuk memicu keterampilan peringkat SSS-nya, dan dia memutuskan untuk bersandar pada teater, memilih perkenalan diri yang dramatis seperti penjahat anime yang tidak terganggu. Jadi, dia menghunus pedangnya dan dengan keras mengumumkan nama dan niatnya kepada target. Namun, rasa malu dari situasi itu menghantamnya dengan keras, meninggalkannya merasa benar-benar konyol sementara domba iblis kecil itu hanya menatap kembali, sama sekali tidak terkesan oleh usahanya untuk menjadi terbuka dan jujur. Yujun akhirnya mendaratkan pembunuhan setelah mengumumkan niatnya, dan keterampilan peringkat SSS benar-benar bekerja, prok. Realisasi ini menghantamnya bahwa dia akhirnya memecahkan kode untuk bakatnya. Rupanya, kondisi Open and Upright mengharuskannya untuk secara harfiah menyatakan pembunuhannya sebelum menyerang. Menyurvei kawanan besar domba di depan, dia menyadari bahwa berteriak pada setiap orang secara individu akan menjadi pemborosan waktu yang besar. Jadi, dia mempertimbangkan untuk meneriakkan deklarasinya pada seluruh kelompok sekaligus untuk memicu efek bagi semua orang. Yujun mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain lain di dekatnya untuk menyaksikan langkah selanjutnya, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menguatkan dirinya demi penggilingan paling memalukan dalam hidupnya sebelum mengeluarkan deklarasi perang dengan suara penuh terhadap seluruh kawanan domba, yang membuat monster itu menatap kembali dalam kebingungan tulus pada pria yang berteriak pada mereka. Tapi dia hanya menyeringai, puas karena targetnya telah secara resmi diberitahu tentang malapetaka mereka yang akan segera terjadi. Yujun mulai menebas kawanan domba, menghitung setiap kill saat skill peringkat SSS miliknya aktif. Angka killnya meningkat pesat saat ia berhasil menghabisi 14 domba berturut-turut, yang meningkatkan level asasinnya menjadi 2, memberinya alasan sempurna untuk terus melancarkan serangan. Ia menenggak ramuan untuk tetap bertahan dalam pertarungan, menggiling levelnya hingga mencapai 50 kill, dan sistem kembali memberikan notifikasi bahwa ia kini sudah mencapai level 3. Yujun menyadari bakat peringkat SSS miliknya dapat mengunci 50 target sekaligus, asalkan ia menyatakan niatnya kepada mereka terlebih dahulu. Ia pun melepaskan skill tersebut, mengirimkan rentetan energi emas yang merobek udara ke arah kawanan domba, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ini adalah event rahasia yang diperingatkan oleh saudara perempuannya. Kemudian, lingkaran sihir besar muncul di bawah domba-domba itu, mengunci mereka di tempat saat sistem memicu pertemuan khusus, dan energi semakin intens saat ritual selesai, menandakan bahwa tantangan yang sebenarnya akan segera dimulai. Domba iblis hitam ini muncul sebagai elit level 5 dengan 1000 HP, dan Yujun telah memetakan seluruh pola serangannya.
Ia memutuskan monster ini adalah kelinci percobaan yang sempurna untuk menguji batas bakat peringkat SSS miliknya. Jadi, ia menepati janjinya pada skill tersebut dan secara resmi mengumumkan niatnya untuk membunuh monster itu tepat di depan wajahnya. Beberapa menit sebelumnya, seorang pengamat memperhatikannya dengan rasa kesal yang murni, karena setelah bicara besar kepada sang bos, Yujun malah pergi begitu saja untuk menggiling sisa kawanan domba itu sendirian. Pengamat ini melihat Yujun menghabisi domba-domba itu dengan sekali serangan, yakin bahwa ia membawa perlengkapan kelas atas, dan memutuskan untuk membunuhnya demi mendapatkan barang jarahan tersebut. Kemudian, domba iblis hitam elit itu muncul, dan pengamat itu menyadari situasinya menjadi jauh lebih berbahaya. Menyebut Yujun orang gila karena menantang seorang elit sendirian, pria itu memutuskan untuk menunggu kematian Yujun yang tak terelakkan dan mengambil perlengkapannya. Yujun memenuhi persyaratan terakhir untuk bakat peringkat SSS-nya dengan melakukan kontak mata, dan sistem mengonfirmasi bahwa Open and Above Board, terbuka dan jujur, kini aktif. Hanya tinggal satu serangan yang tersisa, karena skill tersebut menjamin kematian instan saat melakukan kontak. Domba iblis hitam ini memicu serangan body slam-nya, dan kecepatan serangan itu benar-benar mematikan. Sistem mengonfirmasi bahwa serangan itu memberikan 350 damage sekaligus memberikan kekebalan terhadap crowd control, yang menjadi masalah besar karena assassin tidak memiliki cukup HP untuk menahan serangan seperti itu. Dengan HP Yujun yang hanya 240, ia tahu satu tabrakan berarti game over saat itu juga. Jadi, ia nyaris lolos dengan menghindar, mati-matian mencoba menjaga agar permainannya tetap berlanjut. Yujun menyadari bahwa mencoba mendaratkan serangan dengan belati pendeknya sambil menghindar hampir mustahil, karena domba iblis hitam itu tiba-tiba mengeluarkan serangan area, AOE, yang masif. Karena skill itu menutup peluang untuk serangan balik, ia memutuskan satu-satunya cara adalah berlari sejauh mungkin untuk keluar dari zona ledakan. Namun, bos itu segera melompat ke udara untuk serangan susulan, memaksa Yujun membakar seluruh stamina yang tersisa hanya untuk tetap hidup. Bos ini memicu kemampuan stompnya, serangan area masif yang memberikan damage dan memberikan efek knockback kepada siapapun yang berada dalam radius ledakan. Yujun terkena gelombang kejutnya dan kekuatan itu membuatnya terlempar ke udara. Bar kesehatannya anjlok ke angka kritis 30 dari 240 dan ia menyadari betapa dekatnya ia dengan layar game over. Ramuan cepat mengembalikannya ke kesehatan penuh dan ia mencatat bahwa sementara assassin biasa bersembunyi di balik tank, bakat peringkat SSS miliknya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ia tahu bahwa jika potensi aslinya bocor, serikat-serikat akan mengejar Nagisa sebagai sandera untuk memaksanya bergabung dengan barisan mereka. Yujun menyadari bahwa untuk mencegah siapapun menggunakan teman-temannya sebagai sandera, ia harus menjadi tak tersentuh. Jadi, ia membuang belatinya saat ini untuk memulai dari awal. Ia tahu bahwa menghancurkan setiap ancaman adalah satu-satunya jalan ke depan dan ia menatap bos itu dengan fokus yang dingin dan terhitung. Domba iblis hitam ini meraung dan menerjang, memaksanya mengubah seluruh strateginya secara mendadak. Melampaui batas standar seorang assassin adalah satu-satunya cara untuk menguasai bakat peringkat SSS miliknya. Jadi, ia terjun langsung ke medan pertempuran. Ia berkomitmen untuk menyempurnakan gerakannya sampai setiap gerakan menghindar menjadi naluri murni, membalikan agresi bos tersebut melawannya. Yujun menyadari bahwa untuk bertahan dalam pertemuan brutal ini, ia harus memprioritaskan pertahanan di atas kekuatan mentah dan ia meluncurkan serangan balik yang menentukan yang menembus pertahanan bos tersebut, yang mengamankan kemenangan dan memberinya gelar Lord of the Moon Shape, yang meningkatkan kesehatan dan damage-nya terhadap binatang buas serupa. Jadi, ia akhirnya mengerti bahwa ini adalah jalan yang benar untuk menjadi pemain terkuat dalam game tersebut dan ia berkomitmen pada strategi barunya, mengetahui bahwa selama ia bisa mendaratkan satu goresan saja, ia bisa mendominasi lapangan. Yujun melengkapi kalung domba terkutuk, menyadari bahwa meskipun itu mengurangi statistik serangannya, peningkatan HP yang masif adalah pengubah permainan total dan ia menyadari ini bukanlah kutukan melainkan berkah tingkat atas, menyaksikan kumpulan kesehatannya meroket hingga hampir 1000 poin. Namun, perayaan itu berakhir seketika saat sebilah pedang menembus dadanya dari belakang dan penyerangnya mengejeknya karena mencoba bermain menjadi pahlawan, menyuruhnya membawa pelajaran itu ke kehidupan berikutnya, di mana saat itulah Yujun mengenali pria itu sebagai salah satu berandal dari kota, menyadari bahwa ia dikuntit dan lengah pada waktu yang paling tidak tepat. Penyerang ini mengejek kondisi Yujun yang sekarat, menawarkan untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada keluarganya sebagai lelucon yang menjijikan. Darah tumpah dari mulut Yujun saat ia berjuang mencari napas untuk merespons. Yujun bersumpah untuk membunuh pria itu sebelum ia jatuh meskipun pedang masih tertancap di dadanya. Berandal itu hanya menertawakan ancaman kosongnya, mengingatkannya bahwa sementara game mengubah kehidupan menjadi data, rasa sakit akibat bilah pedang masih sangat nyata. Dengan jantung yang sudah tertusuk, serangan balik Yujun dianggap sebagai langkah putus asa yang menyedihkan yang tidak akan menyelamatkannya dari ajalnya. Yujun mengejek kesombongan pria itu dengan berbisik tentang kemampuan membunuh instannya dan skill itu akhirnya memicu saat bilah pedang masih terkubur di punggungnya, memaksa penyerang itu menerima seluruh beban damage yang membuat berandal itu terhuyung-huyung karena tidak percaya karena ia tidak pernah menyangka goresan sederhana akan menjadi vonis mati. Jadi, ia tumbang sementara Yujun berdiri tegak, membuktikan bahwa bahkan orang yang sekarat pun masih bisa memberikan pukulan yang mematikan. Yujun menenggak ramuan kesehatan untuk pulih, mengakui kecerobohannya hampir membuatnya kehilangan segalanya. Penyergapan ini membuatnya lengah, menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian,
Tetapi kalung domba terkutuk itu melipat gandakan kesehatan cadangannya, menyelamatkannya dari serangan yang seharusnya fatal. Membuang botol kosong itu, ia menghubungkan ejekan berandal itu dengan pria tipe pemimpin dari kota dan ia mendapatkan skill sword dance yang mengukir teknik senjata mematikan langsung ke dalam tubuhnya secara instan. Yujun menyadari kematian Shenxi akan memicu pemberitahuan ke krunya, jadi ia tahu bahwa tetap berada di sini hanya meminta pertarungan dengan sisa geng tersebut. Namun, dengan bakat yang memungkinkannya membunuh musuh jauh di atas levelnya dalam sekali serang, penggilingan saat ini terasa membuang-buang waktu dan ia memutuskan untuk mengubah strateginya sepenuhnya dengan memburu elit seperti domba gelap untuk memaksimalkan perolehannya. Yujun memutuskan untuk memotong perantara dan langsung menuju camp musuh, tetapi 10 menit kemudian, bos dan krunya tiba di lokasi sinyal terakhir yang diketahui dan pemimpinnya mulai kehilangan kesabarannya, bertanya-tanya mengapa pengintainya berkeliaran sejauh ini ke alam liar. Jadi, seorang bawahan yang gugup menjelaskan bahwa pria itu pergi untuk memburu bocah yang menyerang bos sebelumnya, membuat bosnya menyadari bahwa bawahannya baru saja berjalan langsung ke dalam perangkap maut. Bos ini menyadari bawahannya tewas dan ia sudah melabeli pembunuhnya sebagai asasin tingkat sampah, menuntut krunya untuk menyebar dan menyeret serikat lain ke dalam perburuan karena kemarahannya mendidih dan ia sangat berniat membantai orang yang melakukannya. Sementara itu, adegan beralih ke reruntuhan abu yang sunyi di mana sekawanan serigala musuh sudah mengintai di tepi luar, menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk masuk. Seorang pendeta wanita menahan kawanan serigala dengan penghalang cahaya yang masif, dan Yujun memperhatikan dari bayang-bayang menunggu saatnya untuk menyerang. Ia memutuskan untuk berhenti menonton dan kembali ke penggilingannya sendiri, melihat seekor anjing abu yang tersesat terlalu jauh dari kawanannya. Jadi, ia mengungkapkan identitasnya sebagai Yujun dan menyerang untuk membunuh. Anjing abu ini mengunci target pada Yujun, memicu peringatan sistem untuk pertempuran segera, dan ia mengaktifkan bakatnya, mendapati terjangan binatang itu sangat mudah dibaca. Jadi, ia membiarkan makhluk itu menggigitnya untuk menguji cadangan HP barunya dari kalung domba terkutuk. Dan setelah menahan serangan itu, ia memberikan satu serangan balik brutal yang memusnahkan monster itu, memberinya 20 poin pengalaman dan kesadaran bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan selusin makhluk ini sendirian. Yujun tiba-tiba merasakan lonjakan niat membunuh yang tajam, dan ia berbalik untuk menemukan seekor anjing abu yang sudah mendekat ke titik butanya. Namun, situasi memburuk dengan cepat saat kawanan penuh muncul dari semak-semak, mengungkapkan bahwa anjing pertama tidak lebih dari umpan. Jadi, ia mendapati dirinya benar-benar dikelilingi oleh kawanan yang lapar, dan karena mereka ingin bermain kotor, ia memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika mereka mencoba memancing hiu dengan perahu dayung. Yujun mengeluarkan barang jarahan yang ia ambil sebelumnya, buku skill sword dance yang baru, dan ia memutuskan untuk segera melengkapinya untuk mengubah naluri tempurnya menjadi memori otot murni, mengabaikan kawanan anjing yang menggeram saat mereka bersiap untuk mencabik-cabiknya. Karena ia sudah selesai bermain manis dan mengaktifkan bakat open and above board-nya untuk memulai pembantaian. Kemudian, ia menguji teknik barunya dengan menebas binatang buas pertama secara instan. Yumiajun dikepung oleh kawanan anjing pemburu, namun ia menari melewati terjang mereka seolah seluruh pertarungan telah dikoreografi, menunduk di bawah ayunan cakar besar untuk menemukan celah lebar di pertahanan binatang itu. Ia menghujamkan pedangnya dengan presisi bedah, memicu notifikasi pembunuhan instan yang menjatuhkan anjing tersebut bahkan sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Jadi, ia segera berputar untuk menebas penyerang berikutnya tanpa melewatkan satu ketukan pun. Yumiajun mendaratkan serangan bersih pada anjing pemburu itu, mengurangi sebagian besar HP-nya, dan ia menindaklanjutinya dengan membenamkan pedangnya dalam-dalam ke tenggorokan anjing tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, sisa kawanan itu tidak menunggu undangan saat mereka mengeroyoknya dari segala sudut. Jadi, ia melepaskan rentetan tebasan berkecepatan tinggi yang merobek binatang-binatang yang mendekat, dan sistem mengonfirmasi pembunuhan instan untuk seluruh kawanan sebelum mereka bisa menjangkaunya. Sistem mengonfirmasi level pembunuhnya mencapai 4, dan dia cukup terkesan karena dia hanya terkena satu serangan saat berhadapan dengan 13 anjing pemburu sekaligus. Dia menyadari bahwa Sword Dance, tarian pedang, sudah sangat kuat bahkan di level 1, dan jika dia mendorongnya ke level 4, dia akan mencapai tingkat Sword Saint, Dewa Pedang, yang rusak terlalu kuat. Namun kemudian, buku skill baru jatuh tepat di depannya. Itu adalah Natural Recovery, pemulihan alami, sebuah pasif yang menyembuhkan 5% kesehatannya saat di luar pertarungan, yang sejujurnya merupakan peningkatan kualitas hidup yang solid. Setelah melengkapi skill tersebut, dia menyadari dia bisa melepas ramuan tambahannya untuk mendapatkan uang cepat, secara efektif mengubah jarahannya menjadi aliran pendapatan yang stabil. Dengan build-nya yang terlihat lebih rapi dari sebelumnya, dia mengincar kawanan anjing berikutnya untuk terus melakukan grinding. Yumiajun merasakan gangguan besar di area tersebut, dan seekor anjing bos level 10 menerobos masuk ke tempat kejadian dengan bar kesehatan yang menandakan masalah. Namun dia memperhatikan binatang elit itu sudah terluka dan mundur, jadi dia mengingat peringatan kedai tentang konsekuensi mematikan dari menyabotase perburuan kelompok lain, dan memutuskan untuk tetap bersembunyi untuk menghindari konflik yang tidak perlu sambil tetap fokus mengamankan kehidupan yang lebih baik untuk Nagisa. Anjing bos ini menerjang lurus ke arah Yumiajun, dan dia jelas tidak berminat dengan kejutan semacam ini. Namun binatang itu menabrak batu dengan kepala terlebih dahulu seharga 300 damage, meninggalkannya bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang menyerang batu seperti itu. Kemudian skill penyembunyiannya, concealment, turun tepat di tengah kekacauan.
Jadi dia memicu bakat open and above February-nya, terbuka dan jujur, untuk membuat kehadirannya diketahui dan memperingatkan semua orang untuk menjaga jarak, dan dia menyuruh anjing itu mundur karena dia tidak ingin membuang waktu untuk pertarungan yang tidak berguna. Anjing bos ini mengabaikan peringatan tersebut dan menerjang, memaksa Yomi Ajun menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir dengan damai, dan binatang itu terhubung dengan serangan masif yang menguras 450 kesehatan, meninggalkannya terhuyung-huyung karena dampaknya. Namun memeriksa statusnya menunjukkan dia turun ke 96 HP yang kritis, jadi dia tahu dia harus mengakhiri ini sebelum serangan berikutnya mendarat, dan dia berputar untuk menghindari tindak lanjut sambil menutup jarak untuk membalikan keadaan pada binatang itu. Kemudian dia melakukan satu serangan pembunuh yang menentukan yang merobek anjing itu dan mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Anjing bos ini akhirnya hancur menjadi ketiadaan, dan sistem memberi peringatan gelar baru untuk pembunuhan itu, memberikan dorongan statistik yang solid yang membuat berburu anjing-anjing ini jauh lebih mudah. Namun dia melihat beberapa pemain di dekatnya yang jelas tidak senang dengan situasi tersebut. Jadi, dia menenggak ramuan dan menjelaskan bahwa dia hanya membela diri dari binatang itu. Orang ini menyebut Yomi Ajun sebagai pahlawan, tetapi dia hanya berdiri di sana bertanya-tanya siapa ini sebenarnya. Pseudo Koda memperkenalkan dirinya dan saudara perempuannya Yuzuki, mengangkat cerita tentang saat Jun membantu mereka keluar dari masalah dengan beberapa preman di alun-alun. Jun akhirnya mengenali mereka dan memberitahu pasangan itu untuk mengambil jarahan bos untuk diri mereka sendiri. Karena dia sudah akan pergi, saudara-saudara ini menyadari bahwa burst damage, kerusakan ledakan, gilanya adalah apa yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan Black Rock Serpent. Jadi, mereka memutuskan untuk merekrutnya. Mereka berteriak agar dia menunggu, dan Jun berhenti untuk melihat apa lagi yang mungkin mereka inginkan darinya. Pseudo Koda dan Yuzuki mengundang Yomi Ajun untuk bergabung dengan pesta mereka untuk pertarungan Black Rock Serpent, tetapi Jun skeptis karena dia bahkan belum level 10 dan tidak melihat gunanya menggiling bos grinding, saat ini. Jadi, Yuzuki menjelaskan bahwa gelar Giant Rokye, pendatang baru raksasa, mengharuskan menyelesaikan 3 bos sebelum mencapai level 10, dan Koda menambahkan bahwa gelar tersebut memberikan peningkatan statistik 10% sambil bertindak sebagai gerbang ke 10 guild teratas, yang membuat mereka mendesaknya untuk menerima kesepakatan itu karena dia telah terbukti bisa mengalahkan bos sendirian bahkan saat terluka. Yomi Ajun memutuskan risiko tertipu sebanding dengan potensi intel, jadi dia setuju untuk ikut serta. Dia berjabat tangan dengan Pseudo Koda dan Yuzuki, secara resmi membentuk pesta untuk memburu Black Rock Serpent. Saudara-saudara ini menyerahkan belati Demon Hound sebagai tanda itikat baik, membuat Jun menyadari dia benar-benar terlalu memikirkan motif mereka. Mereka mencapai pintu masuk ke sarang bos, di mana Jun berencana untuk mengumpulkan data sebelum berpotensi melakukan penggerbekan, raid, sendirian untuk membalikan peralatan demi bayaran cepat. Namun jalan itu diblokir oleh sekelompok pemain yang memeras orang di pintu karena sarang tersebut memiliki batas pemain yang ketat untuk masuk. Yomi Ajun menyadari bahwa bekerja sama dengan saudara Suto sebenarnya adalah langkah yang cerdas, dan mereka menuju lebih dalam ke sarang bersama-sama untuk akhirnya menghadapi bos. Melihat Black Rock Serpent melingkar, Jun khawatir bingkainya yang kecil akan menjadi mimpi buruk untuk mendaratkan serangan, tetapi Pseudo Koda mengklarifikasi bahwa Yuzuki dapat menangani serangan dasar sementara Jun perlu fokus menekan skill berserk bos. Kemudian ular itu tiba-tiba menerjang dari tempatnya bertengger, memaksa Koda meneriakkan peringatan saat pertarungan yang sebenarnya dimulai. Ular Black Rock ini menyerang lapangan dengan 39.000 HP dan skill berserk yang kejam, memaksa Pseudo Koda untuk melangkah maju dan menahan serangan awal. Yomi Ajun menghitung angka pada keluaran mentah bos dan menyadari serangan langsung akan mencapai lebih dari 1.300 damage, yang akan benar-benar menghancurkannya. Dia menyadari bahwa mengandalkan panduan dari Yuzu saja akan menjadi misi bunuh diri, jadi dia senang dia membawa saudara-saudara Pseudo bersamanya. Bos ini mendaratkan serangan masif yang akan menjadi satu serangan, one shot, bahkan jika dia level 10. Jadi Jun tetap dalam status tidak terlihatnya untuk menghindari menarik aggro. Raungan yang memekakkan telinga bergema melalui sarang saat ular memicu fase berserknya, artinya mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Pseudo Kota memperingatkan Jun tentang serangan panik bos dan stalaktit yang jatuh yang menyebabkan kerusakan area yang masif, dan Black Rock Serpent segera membanting tanah membawa langit-langit menimpa mereka. Jadi, Jun harus berebut untuk menghindari puing-puing sambil menjaga jarak. Kemudian, Kota memberi isyarat padanya untuk menahan posisinya karena sang bos sedang dalam keadaan rentan setelah menggunakan skill Frenzy Hammering. Namun, Yuzuki memperingatkan bahwa memberikan damage lebih dari 10% dalam 10 detik akan memicu mode berserk pada ular tersebut, sehingga mereka harus mengatur waktu serangan berikutnya dengan sempurna. Rencana mereka adalah mencicil kesehatan bos hingga tersisa 20%, lalu melakukan serangan kilat terkoordinasi untuk menghabisinya sebelum mode berserk aktif. Mode berserk akan melipat gandakan damage ular tersebut dan memotong waktu cooldown-nya menjadi setengah. Dan Jun menyadari bahwa panduan Yuzu ternyata merupakan saran yang solid untuk sekali ini. Skill kartu As Open and Uprik sudah siap, tetapi dia ragu untuk menggunakannya karena tidak ingin saudara tirinya mengetahui kelemahan spesifiknya. Melepas kalung terkutupnya adalah suatu keharusan karena perlengkapan itu saat ini memotong serangan fisiknya hingga setengah, dan itu akan membuat mereka semua menjadi sasaran empuk. Karena kecepatan serangan ular tersebut lambat, dia berencana untuk memicu efek instant kill dari skillnya dan melewati fase berserk sepenuhnya. Sekelompok preman sedang bersembunyi di pintu masuk sarang Black Rock Snake,
menuntut pengintai mereka untuk masuk ke dalam guna memastikan apakah target mereka benar-benar ada di sana. Pengintai ini mencoba menolak, menunjukkan bahwa masuk ke dalam pertarungan bos adalah hukuman mati. Namun, pemimpinnya tidak peduli dan menghunuskan pisau untuk mengancam nyawa anak itu di tempat. Dia mempertegas ancamannya dengan mengatakan akan membantai keluarga si pengintai jika dia tidak patuh. Jadi, pengintai yang ketakutan itu tidak punya pilihan selain lari langsung ke dalam sarang dan menghadapi mimpi buruk apapun yang menunggu di dalam. Pemimpin preman ini mengejek anak buahnya sendiri karena lemah, mempertanyakan apakah mereka bahkan bisa bertahan hidup di ruang bawah tanah ini. Kemudian, dia menyusun rencana untuk menunggu sampai Black Rock Snake cukup terkuras tenaganya dan memerintahkan krunya untuk memancing bos ke dalam status berserk guna melenyapkan Jun dan saudara tiri sebagai balas dendam atas saudaranya yang telah gugur. Namun salah satu pengintai menyadari misi bunuh diri itu akan membunuh mereka semua dan memohon untuk mundur. Jadi pemimpin itu membungkamnya dengan mengancam akan menghabisinya di sana jika dia menolak mengikuti perintah. Pemimpin preman ini melihat celah pada Black Rock Snake dan memerintahkan krunya untuk menyerang, memaksa Yomiya Jun untuk berputar saat para preman melepaskan rentetan sihir dan panah secara tiba-tiba. Dan para pengintai tidak punya pilihan selain mengikuti perintah, menembakkan skill mereka langsung ke arah bos, yang membuat Jun menyadari bahwa para preman sengaja memicu fase berserk ular tersebut untuk membunuh mereka semua. Dan bar kesehatan bos merosot di bawah serangan gabungan, menandakan bos akan segera masuk ke mode berserk total. Jun menyadari para preman sedang menyabotase pertarungan untuk memaksa bos masuk ke mode berserk, itulah sebabnya saudara tiri memohon padanya untuk menggunakan Combat Evasion Stone dan kabur. Salah satu dari mereka melemparkan batu itu padanya, menyerahkan satu-satunya jalan keluar dari jebakan maut ini. Mereka menjelaskan Black Rock Snake memiliki jeda 10 detik sebelum transformasi terjadi, mendesaknya untuk melarikan diri sementara mereka menahan garis depan. Sihir teleportasi itu aktif, membawa saudara-saudaranya ke tempat yang aman dan meninggalkan Jun sendirian dengan bos. Yomiya Jun menyadari Combat Evasion Stone yang baru saja diterimanya bernilai 50.000, dan dia pasti akan tetap berteman dengan Su Hong. Namun Black Rock Snake mulai retak, menandakan bos akhirnya memulai transformasinya. Tanah pun berguncang saat lonjakan energi mulai mencabik-cabik lingkungan sekitar sementara bos sepenuhnya dikonsumsi oleh aura ungu yang kejam. Dan sistem mengonfirmasi Black Rock Snake telah resmi memasuki kondisi berserk. Black Rock Snake yang sedang berserk mencabik-cabik para preman yang tersisa, dan salah satu dari mereka sudah berteriak ketakutan. Sementara Yomiya Jun tetap bersembunyi dalam status stealth-nya, menyadari bos lebih memprioritaskan si mulut besar daripada dirinya. Jadi pemimpin preman mencoba membalikkan keadaan dengan memerintahkan anak buahnya untuk memancing ular itu ke posisi Jun. Tetapi bos bukan satu-satunya yang berburu karena sebuah proyektil tiba-tiba menembus dada pemimpin itu, dan dia menyadari rencananya untuk menggunakan bos sebagai senjata telah sepenuhnya menjadi bumerang baginya. Pemimpin preman yang sekarat ini murka sementara kaki tangan pemanahnya menyombongkan diri bahwa Yomiya Jun terjebak di ruang bos tanpa batu pelarian. Dan pria ini begitu putus asa untuk menyeret semua orang bersamanya sehingga dia bahkan tidak menyadari bos yang sedang berserk membayangi tepat di belakang punggungnya. Jadi, Black Rock Snake melepaskan skill Meteor Strike, langsung melenyapkan preman yang tersisa dalam satu serangan brutal. Yomiya Jun menyaksikan pembantaian itu terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan keadilan puitis dari jebakan mereka sendiri yang menjadi bumerang bagi mereka. Namun, bos mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan karena stealth tidak bekerja pada monster tingkat tinggi, Jun terpaksa melepaskan penyamarannya dan menghadapi monster itu secara langsung. Yomiya Jun mengakui dia bermain aman sebagai pembunuh dasar untuk menyembunyikan bakat aslinya. Dan dengan penonton yang akhirnya dibersihkan, dia siap untuk berhenti menahan diri melawan ular itu, memicu bakat open and upriknya untuk mengamankan masa depan bagi dirinya dan saudara perempuannya. Jadi, dia menyerang monster itu secara langsung, yakin bahwa Su Hong dan Suyu sudah keluar dari bahaya. Bos ini segera membalas dengan serangan cambuk ekor, dan kecepatan serta cooldown-nya jelas mencapai level baru. Para preman membayar harga tertinggi atas keserakahan mereka, dan jarahan mereka sudah dipanen oleh skill Jun. Dengan sampah yang dibersihkan, hanya dia dan bos yang tersisa, dan bakat open and upriknya akhirnya aktif sepenuhnya. Black Rock Snake ini mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, menandakan sudah selesai bermain-main dan ingin menyelesaikannya. Yomiya Jun tahu waktu untuk melunasi skor telah tiba, dan dia tidak akan mundur sedikitpun. Monster ini segera memicu skill Frenzied Hammering-nya, meluncurkan serangan tanpa henti yang memaksa Jun untuk tetap waspada. Yomiya Jun bermanuver melalui kekacauan serangan bos, menutup jarak untuk mendaratkan serangan yang menentukan, dan dia menerjang Black Rock Snake dengan segenap kekuatannya, berniat penuh untuk mengakhiri pertarungan ini di sini. Tapi, pedangnya memantul dari kulit monster itu seperti menghantam dinding bata yang kokoh. Jadi, dia menyadari serangan terbaiknya baru saja dibelokkan sepenuhnya oleh baju besi alami bos. Dan ular itu segera memanfaatkan celah tersebut dengan Meteor Strike, membantingnya kembali sebelum dia sempat pulih. Meteor Strike ini membanting Yomiya Jun ke tanah, dan dia jelas merasakan beban dari serangan yang gagal itu. Dia menyadari efek one hit kill dari bakat open and upriknya tidak akan terpicu kecuali dia benar-benar mendaratkan damage yang efektif, yang baru saja gagal dia lakukan. Mengingat bagaimana para profesional berbicara tentang kekebalan damage, dia menenggak ramuan pemulihan untuk tetap dalam pertarungan sementara dia memikirkan kembali strateginya. Kulit bos ini benar-benar tidak bisa ditembus,
Jadi dia menyimpulkan pasti ada mekanisme kekebalan fisik atau sihir tertentu yang perlu dia lewati. Cambuk ekor yang masif mengayun ke arahnya dari bayang-bayang, dan dia menyadari harus segera menemukan kelemahan itu sebelum dia selesai. Cambuk ekor Black Rock Snake terhubung, dan dia terlempar ke puing-puing. Jadi, dia mempertimbangkan untuk membakar Combat Evasion Stone untuk mengatur ulang pertemuan itu. Namun, saat bos melepaskan Meteor Strike lagi, dia memutuskan untuk mencari kelemahan alih-alih mundur. Dan dia bermanuver di sekitar tubuh besar monster itu untuk menemukan kunci untuk memecahkan pertahanannya sampai dia melihat celah di baju besi yang mengungkapkan titik lemah bos yang sebenarnya. Yomiya Jun melihat satu sisik putih pada kulit monster yang hitam pekat, dan dia menyadari titik spesifik itu telah menjadi anomali konstan di sepanjang pertarungan bos. Jadi, dia menyimpulkan kekebalan monster itu hanyalah mekanisme yang terikat pada satu titik itu, yang berarti sisik putih adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mendaratkan pukulan mematikan. Dan dia menantang Black Rock Snake, akhirnya siap untuk menghabisi benda ini untuk selamanya. Yomiya Jun menyatakan dia selesai bermain sesuai aturan dan siap untuk menulis ulang takdirnya sendiri. Tapi, Black Rock Snake tidak akan jatuh dengan mudah dan melepaskan Meteor Strike yang masif. Dan Yomiya Jun menyadari komitmen berat itulah yang tepat menjadi pembuka yang dia tunggu-tunggu. Jadi, dia mengatur waktunya dengan sempurna saat bos menghantam tanah, lalu melompat ke kepala monster itu untuk menusukkan pedangnya langsung ke sisik putih yang kritis itu. Yomiya Jun meneriakkan tantangannya pada Black Rock Snake, menyelam dengan kepala lebih dulu ke dalam pertahanan monster itu. Dan dia mendorong pedangnya jauh ke dalam satu sisik putih itu, akhirnya melewati kekebalan monster itu. Tapi, bos belum selesai, melepaskan ledakan energi besar yang memaksanya untuk mundur. Jadi, dia menghantam tanah dengan keras, nyaris menjaga pijakannya saat debu mengendap di sekitarnya. Dan dia menyadari pertarungan itu jauh dari selesai karena monster itu sudah beralih ke fase kedua yang berbahaya. Black Rock Snake ini akhirnya menghilang setelah pukulan mematikan, berterima kasih kepada Yomiya Jun karena telah mengakhiri keberadaannya yang terkutuk. Dan sistem segera membanjiri penglihatannya dengan hadiah naik level, peta harta karun baru, dan dorongan serangan fisik permanen. Tapi, dia mengabaikan notifikasi tersebut untuk fokus pada lot yang melayang di udara karena baju besi perak Black Rock yang baru saja dia tarik adalah bagian tingkat master langka dengan penyebaran stat pertahanan yang masif. Dan dia menyadari perlengkapan ini adalah pengubah permainan total karena mengemas dua efek peralatan unik menjadi satu set. Yomiya Jun terus menggali jarahannya, ingin melihat apa lagi yang dijatuhkan bos. Sementara di luar sarang, rekan satu timnya meragukan keputusan mereka untuk membawanya dalam misi bunuh diri ini. Dan pria itu sudah berputar-putar memikirkan pertemuan mereka sebelumnya dengan para struggler yang membuat mereka dalam kekacauan ini. Jadi, gadis itu menyarankan untuk membakar Combat Evasion Stone untuk keluar karena Yomiya Jun butuh waktu lama. Tapi, pria itu menghentikannya, menuntut mereka menunggu penghalang itu hilang sehingga mereka bisa memburu para struggler itu sendiri. Rekan setimnya masih menunggu di luar, mengeluh karena mereka bahkan tidak tahu nama pria yang baru saja masuk. Namun, penghalang itu tiba-tiba berubah menjadi biru, menandakan pertarungan bos telah berakhir. Jadi, pria itu menyuruh Suyu bersiap untuk bertarung. Dan Yomiya Jun muncul dari sarang, berjalan keluar seolah baru saja selesai berjalan-jalan santai. Kemudian, ia menyapa mereka dengan lambaian tangan santai, meminta maaf karena memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diperkirakan, yang membuat rekan setimnya menuntut penjelasan bagaimana dia bisa selamat. Yomiya Jun menjelaskan bahwa pertarungan bos berlangsung lama karena makhluk itu mengamuk. Dan dia memastikan para struggler, pendatang yang tertinggal, telah dimusnahkan oleh binatang buas tersebut. Jadi, rekan-rekannya berhenti khawatir tentang orang-orang itu yang akan kembali membuat masalah. Kemudian, dia mengungkapkan peralatan pendeta yang dia rampas dari hasil membunuh bos dan menawarkannya sebagai ganti panduan untuk dua bos Dungeon lainnya. Yomiya Jun menghabiskan waktu mengejar ketinggalan dengan kakak beradik semut tersebut setelah membersihkan Black Rock Serpent. Dan meskipun mereka cocok, dia memutuskan untuk pergi sendiri untuk menjaga bakat uniknya tetap tersembunyi. Namun, kakak beradik itu memberikan bantuan besar dengan menyerahkan intel rahasia tentang bos-bos yang tersisa. Dan karena mereka kebetulan adalah anak dari ketua Red Dragon Guild, data tersebut sangat lengkap hingga praktis merusak tantangan yang ada. Namun, dia tidak peduli dengan tingkat kesulitannya karena prioritas satu-satunya adalah menyelesaikannya dengan cepat agar Nagisa tidak khawatir. Yomiya Jun tahu guild-guild besar sudah merekrut pemain pemula dengan imbalan besar. Tapi, dengan para preman itu akhirnya tersingkir, dia bisa fokus untuk melengkapi perlengkapan di Ashan City. Dia menyelinap ke distrik perdagangan secara diam-diam, siap mengubah hasil jarahannya menjadi peningkatan yang serius. Menyebarkan tumpukan bagian monster, dia menunggu pedagang menyadari seberapa besar nilai yang baru saja dia tumpahkan di meja. Pandai besi lokal itu mengamati bahan-bahan langka tersebut. Dan Yomiya Jun tidak membuang waktu untuk tawar-menawar demi mendapatkan peralatan terbaik yang tersedia. Emas dan perlengkapan kelas atas berpindah tangan. Dan begitu saja, dia sudah lengkap dengan perlengkapan dan siap untuk menghadapi level Dungeon berikutnya. Yomiya Jun menyadari sebagian besar jarahan dari Black Rock Serpent terkunci di balik persyaratan level 10. Jadi, dia beralih ke custom build yang berfungsi untuk levelnya saat ini, memasang Wind Panther Fang Blade dan Cursed Shape Necklace.
Karena skill terbuka dan jujurnya menangani beban berat, dia menukar kerusakan mentah, Raw Damage, dengan buff kecepatan besar dari pedang barunya. Dan dia berencana melapisi efek perisai dari pelindungnya dengan bentuk domba dari kalungnya untuk memaksimalkan ketahanannya, Tankiness. Kombinasi ini menggandakan HP maksimumnya dan memberinya perisai baru di setiap pertarungan, membuat tingkat kelangsungan hidupnya benar-benar tak tersentuh. Yomi Ajun memutuskan keahlian silumannya adalah beban, jadi dia beralih ke Phantom Form untuk bertahan hidup lebih baik dan membuang poin level 5 miliknya ke Swift Step untuk mempercepat run Dungeon-nya. Dia juga mengisi penuh inventarisnya dengan 99 ramuan untuk menangkal mekanisme Bint Emerald Water Turtle yang menyebalkan. Merasa siap sepenuhnya untuk meratakan Flamer Hino dan Turtle sekaligus, dia langsung menuju pintu masuk Dungeon. Tapi kepercayaan dirinya terbentur tembok saat menyadari sarang Flamer Hino sudah dipenuhi pemain, yang tidak masuk akal karena dia pikir bos ini seharusnya sangat mudah bagi siapapun yang mencoba menyelesaikannya. Yomi Ajun memiliki jadwal ketat untuk Nagisa, jadi dia perlu mencari cara untuk melewati antrean di sarang Rhino. Seorang pemain acak melihatnya dan mencoba memulai percakapan, bertanya apakah dia menjalankan bos itu sendirian. Pria ini melihat sekilas perlengkapannya yang berkualitas tinggi dan mulai menawarkan kerjasama tim, tetapi dia membeku saat mengidentifikasi kelas pembunuh, assassin, Yomi Ajun. Perekrut ini segera kehilangan minat dan mencoba membatalkan tawarannya, jelas berpikir seorang pembunuh adalah beban untuk pertarungan ini. Yomi Ajun tidak membiarkan itu berlalu, jadi dia mencengkeram pria itu untuk menuntut penjelasan atas diskriminasi kelas yang terang-terangan. Perekrut ini bersikeras bahwa tidak ada pihak yang memiliki harga diri akan membawa pembunuh ke pertarungan Flamer Hino. Dan Yomi Ajun tahu pria itu benar karena field kerusakan terus-menerus, damage overtime, dari bos tersebut adalah mimpi buruk bagi kelasnya. Tapi dia menyadari ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk menyembunyikan aktivasi skill terbuka dan jujurnya. Dengan bersikap ceringnya dan bertindak seperti seorang Chunibyo total, dia bisa menganggap gaya bertarungnya yang dramatis sebagai permainan peran, roleplay, yang aneh, yang membuat semua orang menjaga jarak aman dan membiarkannya menyelesaikan Dungeon tanpa gangguan yang menyebalkan. Yomi Ajun membanting perekrut itu ke tanah. Muak mendengar bagaimana kelas pembunuhnya dianggap tidak berguna untuk pertarungan bos ini, dia menjulang di atas pria itu dan mengklaim dia bisa mengalahkan Flamer Hino sendirian tanpa bantuan siapapun, membuat niatnya sangat jelas bagi siapapun di dekatnya. Anggota parti di sekitarnya menyaksikan ledakan itu dan segera mencapnya sebagai semacam orang aneh yang tidak stabil, yang persis seperti suasana yang dia butuhkan. Yomi Ajun mendalami aktingnya dengan mempertanyakan skeptisisme mereka, memaksa mereka untuk menghadapi perilaku anehnya secara langsung. Para pemain ini sekarang sangat tidak nyaman sehingga mereka mulai melafalkan mantra dalam hati untuk menghindari kontak mata, yang berhasil membuka jalan baginya untuk memasuki Dungeon sendirian. Yomi Ajun menggandakan tindakan anehnya, berteriak bahwa dia tidak butuh kelompok untuk mengalahkan Flamer Hino. Para pemain di sekitarnya tampak gugup dengan intensitasnya, jadi mereka memberinya ruang lebar saat dia melewati mereka. Dia berjalan langsung ke pintu masuk Dungeon tanpa berpikir dua kali, meninggalkan kerumunan yang bingung dalam debunya. Para penonton berkomentar bahwa pemain berdarah panas seperti Shenki ini adalah pemandangan langka, terutama mengingat betapa cerobohnya dia, dan mereka pikir dia hanya wajah cantik lainnya yang menuju kuburan lebih awal di dalam sarang bos. Yomi Ajun menghentikan aktingnya sejenak, mengakui bahwa mempertahankan persona Chunibyo sebenarnya melelahkan, tetapi dia menepisnya karena dia akhirnya berhasil masuk untuk menghadapi Flamer Hino sendirian. Sistem ini mengonfirmasi targetnya adalah bos level 15, dan pertarungan yang sebenarnya akhirnya akan segera dimulai. Menarik pedangnya, dia meneriakkan tantangan dramatis kepada binatang itu, dan dengan bakat terbuka dan jujur yang sekarang aktif, dia siap menunjukkan kepada badak ini apa yang bisa dia lakukan. Yomi Ajun meluncurkan dirinya ke Flamer Hino, mengerahkan segalanya dalam satu serangan yang menentukan, dan dia mendaratkan pukulan sempurna yang memicu kematian instan. Bos ini ambruk saat pertarungan berakhir dalam satu pertukaran brutal. Dia menyadari Flamer Hino adalah mimpi buruk bagi kelasnya setelah kehilangan setengah kesehatannya hanya karena panas, tetapi sistem menghargai usahanya dengan naik level ke-8 dan gelar Flame Warrior baru, meningkatkan serangan fisiknya sebesar 15%. Dengan Flamer Hino yang sudah disingkirkan, Yomi Ajun mengalihkan fokusnya ke target berikutnya. Emerald Water Turtle ini sudah berada dalam bidikannya saat dia menyiapkan pedangnya untuk serangan cepat lainnya, dan binatang itu jatuh dengan sama mudahnya, membuktikan bahwa lonjakan kekuatannya saat ini bukanlah lelucon. Mengonfirmasi pembunuhan kedua, dia memutuskan untuk berkemah di tempat ini dan menanam bos-bos ini sampai dia mencapai level 10. Sistem ini menghargai efisiensinya dengan lonjakan ke level 9 dan 2 gelar baru yang meningkatkan serangan dan statistik dasar di seluruh papan. Pemberitahuan sistem yang tiba-tiba muncul mengklaim dia memenuhi kondisi tersembunyi, membuatnya benar-benar lengah. Sistem ini kemudian menjatuhkan undangan percobaan lain ke inventarisnya, dan dia dibiarkan bertanya-tanya apa arti acara acak ini. Ternyata item ini hanya jatuh setelah menyelesaikan ketiga bos Dungeon pemula sendirian, yang baru saja dia selesaikan. Deskripsi item ini menjanjikan akses ke Dungeon tersembunyi dengan hadiah besar. Dan karena kakak beradik semu itu bahkan tidak membisikkan sepatah kata pun tentang hal itu, dia tahu dia telah menemukan sesuatu yang eksklusif. Mengetahui uji coba tersembunyi seperti ini pasti penuh dengan jarahan tingkat atas, dia memutuskan untuk terjun langsung tanpa berpikir dua kali.
Yomi Ajun memutuskan untuk tetap dengan Green Dungeon pemula lebih lama lagi, dan dia mulai dengan memburu Black Rock Snake untuk mendorong dirinya menuju level 10. Sementara itu, kerumunan lokal ramai membicarakan tentang serigala penyendiri yang berjalan melalui kota, berspekulasi apakah dia rekrutan tingkat tinggi dari Saint Pegasus. Tapi rumor itu ditutup ketika seseorang mengenalinya sebagai prodigi Chunibyo yang mengalahkan Flamer Haino sendirian. Dan tepat saat gosip mencapai puncaknya, sistem mengonfirmasi dia telah mencapai level 10 dan secara resmi mendapatkan statusnya sebagai pengguna kemampuan penuh. Pencapaian level 10 ini membuka penilaian Monster Appraisal, yang akhirnya menjelaskan bagaimana Pseudo memiliki intel yang akurat. Dan ketika sistem memperingatkannya bahwa dia telah mencapai batas EXP Dungeon pemula, dia menolak perintah untuk pergi, memilih untuk membakar batu pelarian yang telah dia pegang, menghancurkan item tersebut untuk langsung kembali ke Ashen City, di mana dia tiba siap untuk memulai persiapan akhir untuk uji coba Nether eksklusif itu. Yomi Ajun pergi ke pasar lokal untuk membuang emasnya pada beberapa peningkatan perlengkapan kelas atas dan dia melengkapi Blood Drinking Nether Dagger bersama baju besi Masterwork untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya secara drastis. Kemudian dia membuang poin skill level 10-nya ke Phantom Form dan Sword Dance sambil menukar skill pemulihannya dengan Shadow Sentence, merasa yakin bahwa build ini dioptimalkan untuk bos tipuan apapun yang mungkin dia hadapi. Dia mengeluarkan undangan uji coba Nether dan akhirnya memicu item untuk memulai tantangan Dungeon tersembunyi. Yomi Ajun menghancurkan undangan di tangannya, dan item itu hancur menjadi pecahan merah yang bersinar. Pusaran energi besar terkoyak tepat di depannya, berputar dengan kekuatan yang cukup untuk membuat bulu beterbangan kemana-mana. Dua entitas kuat, malaikat dan iblis, muncul dari celah untuk menjaga pintu masuk, tetapi Yomi Ajun bahkan tidak bergeming. Dia meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan Nagisa, berjanji untuk menyelesaikan uji coba ini dan kembali padanya secepat yang dia bisa. Dengan tekad yang bulat, dia melangkah langsung ke dalam portal merah yang berputar untuk memulai tantangan. Yomi Ajun melangkah ke dalam persidangan Nether, di mana sistem mengonfirmasi bahwa ini adalah gauntlet solo 22 lantai dengan titik keluar setelah setiap penyelesaian, dan dia mendapati dirinya berdiri di tengah arena yang luas, disambut oleh perintah sistem yang mengejek untuk menanyakan seberapa jauh dia sebenarnya bisa menekan kemampuannya. Namun, nada pemberitahuan sistem ini terasa aneh dibandingkan dengan rutinitas biasanya. Jadi, dia mempersiapkan diri saat celah gelap terbuka tepat di tengah Koliseum, dan seekor Demonic Orc Archer level 10 dengan 20.000 HP melompat keluar, menandakan bahwa pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Yomi Ajun menghentikan aktingnya dan berjanji untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan adil dan jujur, lalu dia memicu Shadow Blade untuk memanfaatkan dorongan serangan besar dari belatinya dan pasif lifestyle. Kemudian, dia menandai Demonic Orc Archer tersebut untuk mati sambil mengaktifkan talenta Open and Above Board-nya. Namun, sang pemanah menerjang dengan tembakan mematikan. Jadi Yomi Ajun membalas dengan Sword Dance untuk menyesuaikan tubuhnya demi insting tempur yang sempurna. Yomi Ajun berhasil melakukan serangan mematikan, mengakhiri sang Demonic Orc Archer dalam satu gerakan, dan dia segera menyadari peningkatan besar dalam kelincahan fisiknya. Dengan tubuh orc yang larut menjadi ketiadaan, dia menyadari bahwa meningkatkan Sword Dance adalah langkah yang sempurna, memberinya insting tempur yang terasa seperti pengalaman satu dekade. Sistem menawarkan jalan ke lantai berikutnya, dia menerimanya tanpa berpikir dua kali. Yomi Ajun menyadari bahwa seluruh arena sebenarnya adalah elevator raksasa, dan platform tersebut berhenti bergetar, menandakan bahwa gelombang mangsa berikutnya akhirnya tiba. Sebuah celah gelap merobek udara, dan dia menyadari bahwa dia menghadapi dua lawan kali ini. Seekor Demonic Orc Warrior yang masif dan Orc Mage perapal mantra muncul dari portal untuk menghalangi jalannya. Jadi, Yomi Ajun menyatakan dia akan mengalahkan mereka berdua sambil mengaktifkan talenta Open and Above Board-nya. Orc Mage ini menyerang Yomi Ajun dengan mantra pembeku, menguncinya di tempat sebelum dia bahkan bisa menutup jarak, tetapi dia tahu persis cara menangani ini. Mengeluarkan ramuan api yang diseduh dari darah bada api, dan panas yang memancar dari cairan tersebut seketika menghancurkan es yang menyelimuti tubuhnya. Jadi, dia menerjang ke depan untuk memanfaatkan celah tersebut sementara para orc masih lengah. Menyadari bahwa pengalamannya di masa lalu dengan kura-kura air Zamrud membuat serangan balik ini mungkin dilakukan. Orc Mage ini mencoba menyerang Yomi Ajun dengan mantra lain, tetapi dia sudah muak dengan trik murahan ini. Jadi, dia memicu efek Dragon Binder dari cincin dahi Zamrudnya untuk mengunci penyihir tersebut di tempat selama 1 detik penuh. Energi pengikat menghantam sang perapal mantra, membuatnya lumpuh total dan terbuka lebar untuk serangan lanjutan. Dengan penyihir yang dinetralkan, Yomi Ajun mengalihkan fokusnya ke ancaman terakhir yang tersisa. Dan karena Demonic Orc Warrior adalah satu-satunya yang masih berdiri, dia maju untuk menyelesaikan duel 1 lawan 1 ini. Demonic Orc Warrior ini membanting senjatanya yang besar dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan lantai arena. Tetapi Yomi Ajun tidak akan membiarkan dirinya diratakan oleh serangan kekuatan brutal seperti itu. Jadi, dia menyebut Orc itu monster sambil menutup jarak untuk menemukan celah yang mematikan. Dan dia menghujamkan pedangnya tepat ke tenggorokan makhluk itu untuk mengakhiri pertarungan secara instan, membuat sang pejuang tak berkepala saat Yomi Ajun mengonfirmasi bahwa yang pertama dari 2 ancaman telah turun. Proyektil magis tiba-tiba mengunci Yomi Ajun, dan dia menyadari bahwa dia benar-benar melewatkan serangan lanjutan sang penyihir. Mengetahui skill Dragon Bindernya hanya menahan target selama 1 detik,
Yomiya Jun mengaktifkan Shadow Blade dan Swift Step untuk melesat ke arah perapal sebelum mantra lain mendarat. Tetapi Or itu meneriakkan perintah pembekuan untuk menghentikannya di jalurnya. Yomiya Jun menebas penyihir tersebut dengan satu serangan, mengakhiri ancaman sebelum mantra pembeku itu sempat mendarat. Dan Or itu jatuh saat pertempuran akhirnya berakhir. Jadi, dia menyadari bahwa ujian ini hanya akan semakin sulit. Namun, skill Blood Drinker-nya aktif untuk menyembuhkannya dengan 1500 HP. Sistem mengonfirmasi bahwa dia telah menyelesaikan lantai kedua, dan dia menerima perintah untuk terus menekan ke lantai 3 tanpa ragu-ragu. Yomiya Jun nyaris menghindari serangan mematikan, menenun melalui rentetan proyektil yang masuk untuk menjaga tekanan pada penyerangnya. Dan sistem mengonfirmasi lantai 5 telah dibersihkan, memberinya 15.000 poin pengalaman dan sekumpulan batu peningkatan. Sementara kesadaran menghantamnya bahwa hadiah-hadiah ini hanya terpicu setiap 5 level. Jadi, dia berkomitmen untuk menekan langsung ke lantai 6 dan 7 tanpa jeda. Yomiya Jun merobek lantai 8 dan 9 tanpa berkeringat. Dan sistem menyelesaikan lantai 10, memberinya 55.000 pengalaman dan 550 batu peningkatan. Namun, dia teringat manajer kedai menyebutkan batu-batu itu bernilai 20.000 masing-masing. Jadi, dia menyadari bahwa dia sudah mengantongi 10 juta dalam 2 jam, dan memutuskan bahwa menjadi lebih kuat adalah cara tercepat untuk mencetak uang. Dan dia menekan tombol ya untuk menghadapi Demonic Orc Lord karena dia siap untuk melihat seberapa jauh dia bisa mendorong batas kemampuannya. Yomiya Jun menekan tombol terima untuk mengunci tantangan, dan lantai arena mulai bergetar saat gelombang besar energi gelap meletus, membuatnya menyadari bahwa dia berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada bos standar. Kemudian, Demonic Orc Lord akhirnya mengungkapkan dirinya dalam kabut ungu yang berputar, dan jendela sistem mengonfirmasi statistik mimpi buruknya, menunjukkan 80.000 HP dan 2 skill mematikan yang siap menghancurkan harinya. Demonic Orc Lord ini memiliki HP yang sangat besar dan 2 skill crowd control, ditambah antek yang dipanggil pada setengah kesehatan. Tapi, Yomiya Jun tidak berkeringat, menyebut bos itu versi anggaran dari Black Rock Serpent, dan dia menyatakan niatnya untuk mengakhiri pertarungan sekarang juga, memicu talenta Open and Above board-nya untuk menutup jarak. Jadi, dia merantai Shadow Blade dan Swift Step untuk melesat ke arah bos sebelum bos itu bahkan bisa merapalkan satu skill pun. Namun, Orc Lord membalas dengan ayunan gada tongkat besar yang memaksanya melakukan menghindar dengan putus asa. Yomiya Jun nyaris lolos dari ayunan gada, tetapi dia lengah oleh seberapa cepat bos besar ini benar-benar bergerak. Dan kecepatan tak terduga Orc Lord memaksanya untuk tergelincir di lantai arena guna menjaga jarak. Namun, bos itu segera bersiap untuk serangan lanjutan, dan lingkaran sihir bercahaya menjebak Yomiya Jun di tempat sebelum dia bisa memposisikan ulang. Jadi, dia menyadari bahwa dia terjebak di zona pembunuhan tanpa cara untuk menghindari serangan berikutnya. Yomiya Jun memicu Phantom Form untuk membuat tubuhnya menjadi spektral, dan dia menahan serangan besar itu secara langsung, yang membuatnya terhuyung-huyung karena kekuatan benturan yang luar biasa. Namun, dia menyadari bahwa menaikkan skill ke level 2 adalah satu-satunya alasan dia selamat dari pukulan itu. Jadi, dia mengatur ulang posisinya, mencatat bahwa Orc Lord sangat licin untuk sesuatu yang sebesar itu. Yomiya Jun menyadari dia membutuhkan lebih dari perlengkapan standarnya. Jadi, dia mengeluarkan kartu truf untuk membalikan keadaan, dan Demonic Orc Lord segera menerjang ke depan dengan raungan yang memekakan telinga, memaksa Yomiya Jun memicu Shadow Blade dan Swift Step dalam keputusan sepersekian detik. Kemudian, dia menyelam tepat di bawah ayunan gada besar bos itu, dan dia berhasil melewati serangan tersebut untuk menempatkan dirinya dalam posisi sempurna untuk serangan balik. Yomiya Jun menyalurkan skill khususnya untuk meluncurkan dirinya melintasi arena, menjelaskan bahwa dia awalnya memperoleh gerakan ini khusus untuk melawan gimmick boss seperti kondisi mengamuk Black Rock Serpent, dan Demonic Orc Lord menyadari bahwa ia dalam masalah saat celah tersebut tertutup. Jadi, ia mencoba melacak pendekatannya yang cepat sementara dia bermanuver melalui lingkungan karena ini adalah situasi yang tepat di mana kartu trufnya akhirnya membuahkan hasil. Yomiya Jun mengaktifkan Shadow Sentence, skill yang memungkinkannya melewati pertahanan dengan memberikan 10% kerusakannya langsung ke tubuh utama setiap kali dia menyerang bayangan target. Dan dia mengonfirmasi bahwa menghabiskan 100.000 kredit untuk menukar pemulihan alami dengan kemampuan ini adalah langkah jenius saat Demonic Orc Lord mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan menerjang ke depan dalam serangan balik yang putus asa. Namun, Yomiya Jun terhubung dengan serangan tepat yang telah dia habiskan banyak uang untuk disiapkan. Jadi, dia berteriak pada bos itu untuk bergegas dan menjatuhkan pengalaman serta jarahannya. Yomiya Jun menghujamkan pedangnya untuk satu kali serangan yang bersih, dan Orc Lord mengeluarkan jeritan terakhir yang menyakitkan saat ia runtuh menjadi ketiadaan sementara sistem membanjiri layarnya dengan hadiah, termasuk perlengkapan tingkat master dan peningkatan statistik 20% yang masif dari gelar barunya. Jadi, dia segera mengonfirmasi bahwa dia ingin terus melanjutkan tantangan. Tetapi portal tetap sunyi senyap, membuatnya bertanya-tanya mengapa gelombang berikutnya membutuhkan waktu lama untuk muncul. Sebuah anak panah bersiul entah dari mana, dan Yomiya Jun nyaris tidak menyadari proyektil yang masuk sebelum menyerempetnya. Namun, dia menyentakkan kepalanya ke belakang tepat pada waktunya untuk menghindari tembakan lanjutan, mengonfirmasi bahwa gelombang berikutnya akhirnya muncul di arena. Jadi, dia memicu skill Open and Upright-nya dan menyerang ke depan dengan deklarasi perang yang keras karena dia sekarang menatap Demonized Elf Archer level 101 yang sudah menyiapkan rentetan tembakan cepat.
Yo Mia-jun membakar stamina dan berlari melewati buff sang pemanah sebelum dia bisa bersiap. Namun, Demonized Elf Archer tersebut merespons dengan rentetan panah tanpa henti yang diarahkan langsung ke bagian vitalnya. Jadi, dia segera memicu skill intangibilitasnya untuk menembus hujan baja yang datang, dan sementara rentetan serangan itu terlihat menakutkan bagi orang lain, dia tahu perlengkapan dan buff skillnya saat ini membuatnya sama sekali bukan masalah, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya mengabaikan serangan saat dia menutup jarak untuk menyelesaikan pertarungan. Yo Mia-jun mendaratkan serangan bersih pada sang pemanah, mengonfirmasi pembunuhan instan saat dia jatuh, dan musuh larut menjadi jejak energi ungu, meninggalkan arena kosong selama sepersekian detik sementara portal besar muncul di tengah ruangan, memintanya untuk memutuskan apakah akan terus melanjutkan tantangan. Menyadari bahwa bingkai pintu memiliki 10 slot, yang berarti ia harus menyelesaikan 9 gelombang lagi, Yo Mia-jun menekan tombol untuk terus menggiling, grind. Namun, musuh agresif baru segera menerobos portal dengan jeritan haus darah, memaksanya untuk bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Yo Mia-jun meluncur untuk mencari celah, tetapi musuh menangkis pedangnya dengan perisai berat, dan ia baru menyadari terlambat bahwa ia sedang diapit saat seorang pembunuh tersembunyi menusukkan belati ke punggungnya. Ia mengidentifikasi ancaman tersebut sebagai monster berbasis siluman yang bisa berubah menjadi tidak terlihat, jadi ia segera memicu keterampilan intangibilitasnya untuk menembus serangan mematikan berikutnya. Yu-jun tidak main-main, mengumumkan nama dan niatnya untuk membunuh sebelum memicu keterampilan Open and Upright untuk meningkatkan statistik tubuhnya. Namun, si pembunuh yang tak terlihat masih mengintai di arena, memaksanya untuk mengubah strategi dengan cepat. Jadi, ia mengeluarkan minyak api dan air liur pada iblis untuk memaksa gerombolan siluman itu keluar dari persembunyiannya, dan ia melemparkan campuran volatil tersebut ke seluruh arena, menciptakan perangkap yang membuat kemampuan menghilang mereka tidak berguna sama sekali. Kemudian ia mengaktifkan Shadow Blade untuk memanfaatkan paparan tersebut dan menyelesaikan pekerjaan dengan satu serangan bersih. Yo Mia-jun menyematkan si pembunuh ke tanah, memutus jalur pelarian mereka sebelum mereka bisa menghilang lagi. Ia memberikan serangan presisi ke leher, tetapi musuh menerima serangan itu, jadi ia melemparkan beberapa botol volatil lagi ke dalam pertempuran untuk menjaga area tetap terbakar, yang memaksa target yang tersembunyi keluar dari api dan tepat ke garis pandangnya. Meskipun ia menyadari bahwa kerusakan ramuan tidak dihitung untuk keterampilan satu pukulan mati, one hit kill, miliknya, meninggalkan musuh tetap hidup. Yo Mia-jun akhirnya mendaratkan pukulan bersih, dan keterampilan one hit kill miliknya menghapus si pembunuh dari peta, meninggalkan jejak energi ungu saat musuh hancur total. Ia mendekati portal sementara sistem memintanya untuk berhenti atau menguji keberuntungannya lebih jauh. Memutuskan bahwa ia ingin melihat seberapa dalam penjara bawah tanah ini dan barang rampasan apa yang bisa ia dapatkan, Yo Mia-jun memilih untuk melanjutkan, yang memicu sistem untuk mengumumkan bahwa ia telah mencapai lantai 22 untuk menghadapi komandan elf demonisasi level 20. Sistem ini menawarkan Yo Mia-jun kesempatan untuk mencairkan hadiahnya atau terus mendaki, dan ia tidak ragu sedikit pun untuk terus maju. Jadi ia berbaris lurus ke gerbang besar, siap untuk melihat mimpi buruk apa yang menunggu di sisi lain. Namun, cahaya menyilaukan muncul dari segel, memaksanya untuk menutupi matanya sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Penghalang ini larut menjadi jurang yang berputar, menandai transisi ke tahap berikutnya dari penjara bawah tanah ini, dan entitas misterius di atas tahta menyambutnya, mengungkapkan bahwa Yo Mi-jun adalah manusia kedua yang pernah sampai sejauh ini. Yo Mi-jun menguji keadaan dengan bertanya apakah entitas tersebut mampu melakukan percakapan yang sebenarnya, tetapi bos yang duduk di tahta itu hanya mengejek peluangnya, memprediksi bahwa ia pada akhirnya akan menyerah dan lari. Yo Mi-jun langsung mematikan anggapan itu, bersumpah bahwa kegagalan bahkan tidak ada dalam pertimbangan. Entitas itu menghela nafas, mengklaim bahwa Yo Mi-jun sudah berjuang untuk menjaga ketenangannya. Kemudian bos itu melepaskan gelombang energi gelap yang masif untuk membuktikan siapa yang memegang kendali. Komandan elf yang terdemonisasi ini menantang Yo Mi-jun untuk maju jika dia benar-benar berpikir bisa menang, dan tampilan sistem mengungkapkan statistik bos yang sangat besar, termasuk kerusakan asli, true damage, dan peningkatan pertahanan saat kesehatannya turun, yang membuat Yo Mi-jun menyadari bahwa ia menghadapi ancaman serius. Komandan menyatakan bahwa tidak ada yang menantang otoritasnya sebelum meluncurkan gelombang energi gelap, dan Yo Mi-jun bertanya-tanya apakah permainan sedang mempermainkannya, karena bos itu baru saja berubah dari NPC ramah menjadi pertemuan yang mematikan. Komandan elf yang terdemonisasi ini merapalkan kutukan kematian, bertujuan untuk menjatuhkan Yo Mi-jun untuk selamanya, dan besarnya energi gelap itu memperjelas bahwa ini bukan sekadar debuff biasa. Jadi Yo Mi-jun beraksi dan memicu keterampilan passingnya sebelum serangan itu terhubung, karena sistem mengungkapkan bahwa kutukan kematian memangkas 90% kesehatan saat ini sebagai true damage. Namun berkat passing yang memotong kerusakan itu menjadi setengahnya, ia nyaris berhasil selamat dari serangan mematikan itu. Komandan elf yang terdemonisasi ini memicu keterampilan bernama Burial yang memberikan true damage berdasarkan kesehatan yang hilang. Yu-jun segera membalas dengan menumpuk Shadow Blade, Swift Step, dan Fair and Square untuk melakukan serangan mematikan, mengklaim sebagai raja dari dunia ini. Komandan mencoba mempertahankan egonya sambil terdorong mundur. Rantai energi gelap masih berhasil mendaratkan serangan berat pada Yu-jun, jadi ia memutuskan bahwa berduel adalah buang-buang waktu dan berkomitmen untuk menerjang langsung melewati rentetan serangan. Yu-jun mengabaikan api yang masuk, memperpendek jarak sambil tetap mengunci pandangannya pada bos.
Komandan elf yang terdemonisasi ini berteriak bahwa tidak ada yang bisa lolos dari rantainya, mengayunkan senjatanya dengan niat mematikan. Serangan itu terhubung dan memangkas kesehatannya, tetapi Yujun tetap berdiri, memastikan kerusakannya tepat dalam ambang batas kelangsungan hidupnya. Dengan jarak yang tertutup, ia memberitahu bos itu bahwa inilah saatnya untuk beristirahat dalam damai, dan komandan menyadari serangannya sendiri gagal menyelesaikan pekerjaan, meninggalkannya terbuka untuk serangan terakhir. Yujun memberikan serangan terakhir, berhasil menumbangkan komandan elf yang terdemonisasi itu untuk selamanya. Bos ini mengakui kekalahannya dan menyebut dirinya raja yang tidak layak, yang merupakan perubahan sikap yang aneh bagi seseorang yang baru saja mencoba membunuhnya. Ia mengklaim telah terperangkap dalam siksaan tanpa akhir selama ribuan tahun dan akhirnya menemukan kelepasan dalam kematian. Yujun memperhatikan bos itu bertingkah persis seperti ular batu hitam, membuatnya bertanya-tanya apakah ia baru saja tersandung ke dalam beberapa pengetahuan permainan yang tersembunyi. Komandan ini meninggalkannya dengan nubuat terakhir yang samar tentang potensinya sebelum memudar, menyuruhnya untuk terus mendorong batas kemampuannya. Peringatan terakhir bos ini terngiang di telinganya, menyuruhnya untuk tidak berakhir seperti mereka, yang membuat Yujun bertanya-tanya apakah wahyu para dewa ini hanyalah cara yang bengkok untuk memaksa pemegang kelas untuk terus menggiling atau mati. Namun sistem menginterupsi krisis eksistensialnya dengan hadiah barang rampasan yang besar dan gelar Panglima Perang Nether yang baru, jadi ia melangkah ke portal sesuai instruksi untuk mengklaim hadiahnya dan keluar dari penjara bawah tanah ini, hanya untuk menemukan dirinya berdiri di depan peti harta karun misterius yang dijaga oleh iblis dan malaikat. Yujun meraih peti itu sambil merenungkan sarung tangan neraka yang ia selamatkan, yakin keinginan yang telah lama ditunggunya akhirnya berada dalam jangkauan. Tangannya bersentuhan dengan permukaan emas, tetapi barang rampasan yang diharapkan tidak muncul seperti yang direncanakan. Sebaliknya, gelombang energi merah dan biru yang keras meletus dari wadah, dan kekuatan kacau itu mulai berputar di luar kendali, membanjiri seluruh ruangan dengan sihir yang tidak stabil, meninggalkannya bertanya-tanya jebakan apa yang baru saja ia picu sebagai ganti hadiah. Energi kacau ini akhirnya mereda untuk mengungkapkan jarahan sebenarnya yang tersembunyi di dalam perangkap itu, dan Yujun menyelesaikan cobaan Nether untuk mengumpulkan 280.000 poin pengalaman, mencapai level 16 dalam prosesnya. Mencapai tonggak sejarah ini berarti ia akhirnya bisa melengkapi 3 potong peralatan epik yang telah ia simpan, jadi sistem memintanya untuk memilih peralatan Nethernya, dan ia tidak ragu sedetik pun. Ia mengonfirmasi pilihannya, siap untuk melihat seberapa kuat dirinya. Yujun mendapati dirinya dikelilingi oleh lautan pedang merah yang melayang, bertanya-tanya apa sebenarnya yang baru saja ia picu. Sistem ini memaksanya untuk memilih senjata dari kisi-kisi opsi yang sangat besar, mengubah hadiahnya menjadi perjalanan belanja yang membosankan. Ia menyadari ini akan memakan waktu selamanya, jadi ia duduk dengan seringai, dan ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Yujin saat ini kehilangan akal karena mengkhawatirkannya. Kemudian ia akhirnya menyelesaikan proses seleksi dan melangkah keluar tepat ke pintu masuk toko serba ada lokal. Yujin mengambil 6 ramuan kesehatan dan mana dari petugas, menjatuhkan 600 emas untuk menyelesaikan perdagangan, dan ia segera berbalik menuju pintu keluar untuk kembali beraksi. Sementara petugas melacak kepergiannya dengan tatapan ragu yang tersisa, rekan kerjanya mencoba menenangkan pikirannya dengan bersikeras bahwa kakaknya cukup pintar untuk menangani apapun yang datang, tetapi kenyataan risiko yang ia ambil membuatnya tidak merasa lebih baik. Bel toko berbunyi, dan Yujin mendongak untuk menyambut pelanggan yang masuk, menawarkan sambutan sopan standar kepada siapapun yang baru saja berjalan melewati pintu, tetapi saat ia menyadari itu sebenarnya adalah kakaknya, topeng profesionalnya benar-benar jatuh, dan melihatnya hidup dan sehat memukulnya begitu keras sehingga ia menangis di tempat. Sementara Yujin dengan santai menepis ketegangan, bertanya apakah ia membuatnya menunggu terlalu lama. Yujin berjalan pergi dari cobaan Netherworld dan alam rahasia pemula, setelah menyelesaikan keduanya tanpa berkeringat. Sistem ini mencoba menyiarkan peringkat ke-42 di papan peringkat bakat, tetapi ia menutupnya segera untuk menjaga identitasnya tetap tersembunyi. Bergabung dengan Guild Pro menjadi jauh lebih sulit dengan statistik yang disembunyikan, tetapi ia pikir keselamatan saudara perempuannya sepadan dengan usaha ekstra. Ia menuju ke rumah lelang wahyu ilahi untuk membuang barang rongsokannya, bersedia memakan komisi 40% yang besar hanya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Penjualan besar itu akhirnya bersih, dan rekening banknya duduk di angka yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Yujin bermain-main dengan boneka macan untuk mendapatkan tawa tulus dari Uzi, dan dengan saldo bank barunya yang besar, ia menyadari ia akhirnya bisa berhenti memeriksa label harga dan hanya memanjakannya. Jadi, dia mengajak Uzi keluar ke kedai kopi lokal untuk istirahat yang sangat layak, di mana mereka memesan berbagai hidangan penutup kelas atas untuk merayakan perubahan nasib mereka yang mendadak. Saat mereka duduk untuk makan, dia menyadari bahwa menuntaskan Secret Realm itu telah benar-benar mengubah hidup mereka. Uzi sangat menikmati waktunya mencoba setiap pakaian di toko, sementara Yujin menyadari bahwa jika dia terus naik level, dia harus terbiasa membawa lebih dari sekadar perlengkapan. Tumpukan tas belanjaan sudah mulai membuatnya kewalahan, tetapi seorang pemilik toko tua menyela kegiatan mereka untuk memuji kedua kakak beradik itu karena telah saling menjaga selama bertahun-tahun. Kemudian, pemilik toko tersebut menimpali dengan tawa, mengklaim bahwa tokonya akhirnya berhasil melahirkan seorang profesional sejati. Pemilik toko itu bercanda bahwa Yujin sekarang resmi masuk dalam daftar gaji untuk membantunya menangani pembuat onar di masa depan, yang membuat Uzi khawatir orang ini akan memberikan pengaruh buruk pada kakaknya. Jadi,
Mereka naik taksi untuk pergi dari toko tersebut sebelum kebiasaan buruk lainnya menular. Saat mereka duduk di dalam kendaraan, Uzi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menarik napas sambil memeluk hadiah barunya, membiarkan Eugene tersenyum melihat betapa bahagianya adiknya. Uzi benar-benar kelelahan setelah hari yang panjang, jelas kehabisan tenaga setelah 48 jam terakhir. Jadi, Eugene menggendongnya beserta tumpukan tas belanjaan mereka sampai ke rumah, dengan lembut membaringkannya di tempat tidur agar bisa beristirahat dengan cukup. Namun, saat dia berbalik untuk pergi dan memberikan ruang, Uzi menarik lengan bajunya, diam-diam memintanya untuk tinggal lebih lama. Eugene berhenti karena menyadari bahwa adiknya benar-benar tidak ingin ditinggal sendirian. Dengan Uzi yang masih memegangi lengan bajunya, dia memutuskan untuk membatalkan rencananya malam itu. Jadi, dia duduk kembali dan mulai mengelus kepala adiknya sampai akhirnya Uzi tertidur lelap. Namun, suasana tiba-tiba beralih ke markas Holy Order Pegasus, di mana seorang bawahan sudah bersimpuh di kantor ketua guild untuk memohon pengampunan. Bawahan itu mengaku menemui jalan buntu karena target telah menghapus identitasnya. Jadi, ketua guild menyuruhnya untuk tenang karena dia tidak berencana memakannya hidup-hidup, lalu menampilkan info kelas target, Undead Elegi, sambil mencatat bahwa melacak hantu seperti itu adalah sakit kepala besar, yang membuat bawahan itu bergegas berterima kasih atas belas kasihan sang ketua. Namun, ketua guild langsung membungkamnya, mengklaim dia belum melakukan satu hal pun untuk membantunya. Ketua guild ini memutuskan bahwa bawahannya sudah tidak berguna lagi, lalu memicu skill penyiksa jiwa bernama Song of Agony. Kemampuan terkutuk ini mengunci target di tempat dengan rasa sakit yang melumpuhkan selama 30 detik, memaksa pria itu jatuh ke lantai seperti sekarung kentang tepat di depan bosnya, yang dengan tenang memanggil kru pembersih untuk menangani kekacauan itu. Kru pembersih berpakaian hazmat masuk untuk membuang sampah itu tanpa pikir panjang. Kru pembersih ini menggosok lantai kantor sementara ketua guild merenungkan bakat misterius yang menembus peringkat 50 besar dengan kemampuan peringkat SSS. Dia menarik garis paralel langsung ke Juja, kepala Hall of Divine Revelation, yang membuat kehebohan serupa saat pertama kali menjadi profesional. Jadi, setelah kru pembersih menyelesaikan tugas suram mereka dan pergi, dia dibiarkan sendirian dengan pikirannya. Sambil berdiri dan mondar-mandir, dia bertanya-tanya mengapa seseorang dengan tingkat potensi seperti itu mau tetap berada dalam bayang-bayang, terutama karena Juja memanfaatkan peringkat ke-43-nya untuk merekrut talenta dan membangun seluruh organisasinya dari nol. Ketua guild ini merasa tidak mungkin seseorang akan melewatkan kesempatan seperti itu, kecuali jika bakat target memiliki cacat fatal yang tidak bisa disembunyikan yang akan membuatnya benar-benar tidak berguna setelah terekspos. Dia berencana menangkap pemain ini dan mengubah Holy Order Pegasus menjadi kekuatan yang menyaingi, atau bahkan melampaui, Hall of Divine Revelation. Dan karena dia memandang target sebagai pion yang sempurna untuk ambisinya, dia memutuskan untuk memulai perburuan segera. Dia ingat bahwa Juja pertama kali membuat namanya dikenal dengan menyelesaikan uji coba Netherworld dan mengamankan peralatan kelas Master level 5 yang langka, memberikan cetak biru untuk kebangkitannya menuju kekuasaan. Karena peralatan kelas Master level 5 yang langka itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia miliki, ketua guild memutuskan untuk memaksa keadaan, dan dia memerintahkan sayembara besar dipasang di forum profesional yang menawarkan 100 juta untuk setiap barang yang ditemukan, menuntut agar setiap penjual menghubunginya secara pribadi untuk menyelesaikan kesepakatan, karena dia tahu uang sebanyak ini adalah umpan yang sempurna untuk memancing targetnya keluar dari persembunyian. Jadi, dia duduk di kursinya untuk memainkan permainan menunggu sampai mangsanya akhirnya memakan umpan. Eugene masih tidur sebentar sebelum adiknya muncul untuk mengumumkan bahwa sarapan sudah tersedia di meja, memicu pertanyaan mengantuk tentang waktu, dan saat jam menunjukkan pukul 6.30, dia menyuruhnya untuk bergegas dan bersiap-siap ke sekolah. Jadi, mereka duduk untuk makan, dan meskipun dia mempertanyakan mengapa mereka makan makanan yang sangat ringan, adiknya bersikeras itu lebih baik untuk pencernaannya. Adik Eugene menyelesaikan makannya dan menyatakan dia kenyang, dan saat dia bergegas pergi untuk mengejar busnya, dia meninggalkan Eugene dengan tugas membersihkan rumah. Jadi, Eugene setuju untuk mencuci piring, tetapi saat dia mulai menggosok, momen tenang itu memicu ingatan tentang orang tua mereka, yang hilang selama era kekacauan saat pemegang kelas pertama kali muncul, meninggalkan kakak beradik itu untuk berjuang sendiri. Bertahan hidup berarti harus menjalani 3 pekerjaan paruh waktu hanya untuk menyambung hidup, dan Eugene menghabiskan setiap sore setelah sekolah bekerja keras di toko kelontong lokal. Namun, hari-hari kekurangan itu akhirnya berakhir sekarang karena dia adalah seorang pemegang kelas, dan dia menyadari bahwa dia akhirnya mampu berhenti hidup seperti orang yang kelelahan. Jadi, dia membuka ponselnya untuk mulai mencari rumah yang lebih dekat ke sekolah adiknya, menjadikannya peningkatan nyata pertamanya. Eugene terkejut dengan harga rumah yang gila di dekat SMA Shenbei, tetapi dia memutuskan kesejahteraan adiknya sepadan dengan beban finansial yang besar. Dan dia menyadari bahwa menjual kelebihan peralatan kelas master dari uji coba Nether akan dengan mudah menutupi biayanya. Jadi, dia masuk ke aplikasi perdagangan untuk mendaftarkan barang-barang tersebut untuk dijual, dan dia menjadi pucat saat melihat sayembara yang disematkan menawarkan 100 juta untuk peralatan yang persis sama dengan yang dia miliki. Eugene menatap layar, mempertanyakan bagaimana barang level 5 dasar bisa mendapatkan label harga yang begitu besar. Kemudian, dia menyadari bahwa sayembara itu sebenarnya untuk peralatan spesifik yang dia ambil dari uji coba, dan karena tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar gratis, dia memaksa dirinya untuk tetap tajam dan mencari jebakan yang tak terelakkan. Jadi,
Dia mengambil mantelnya untuk keluar dan mendapatkan akun anonim untuk transaksi yang lebih aman. Karena jika seseorang mencoba menipunya, dia akan memancing mereka untuk mengungkapkan identitas asli mereka terlebih dahulu. Eugene menyadari bahwa jika sayembara itu sah, dia akhirnya bisa menempatkan rumah untuk adiknya, dan perjalanan ke pusat pertukaran Temple of Reflections adalah langkah pertama untuk melepas peralatan tersebut, di mana dia menghitung bahwa barang-barang spesifik yang dibutuhkan untuk uji coba Nether akan menghasilkan keuntungan 300 juta. Jadi, rezeki nimplok itu cukup untuk membuka toko bagi adiknya untuk dikelola sendiri, memastikan dia tetap mandiri secara finansial bahkan jika Eugene tidak kembali dari Dungeon Run. Seorang penjaga berjas mengurung Eugene dan menuntutnya untuk mengikutinya, tetapi Eugene tahu dia telah menghapus jejak digitalnya dan menyembunyikan peringkatnya. Jadi, dikenali adalah tanda bahaya yang besar, dan karena dia menolak menjadi boneka bagi organisasi misterius, dia memutuskan sudah waktunya untuk mengambil inisiatif. Jadi, dia menepis penjaga itu dengan alasan dingin tentang memiliki urusan lain untuk dihadiri, dan dia bersiap untuk pergi, sepenuhnya siap untuk berkelahi jika pria itu mencoba menghentikannya. Eugene menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal, dan penelepon tersebut segera memanfaatkan skill rahasianya untuk memaksanya patuh pada penjaga tersebut yang memicu permintaan nama. Namun, orang asing itu bersikeras bahwa bertemu langsung adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah. Menyadari orang ini memiliki wewenang untuk memerintahkan staf kuil dan mengetahui rahasia terdalamnya, dia memutuskan untuk mengikuti permainan tersebut dan menyuruh penjaga untuk memimpin jalan. Eugene mengikuti penjaga menuju pertemuan, tetapi dia sudah berencana untuk membuang peralatannya tanpa mengungkapkan satupun detail tentang identitas aslinya. Penjaga ini tiba-tiba menyadari bahwa orang yang dia kawal telah menghilang ke udara tipis meskipun mereka sebelumnya sepakat untuk bertemu. Seorang ketua guild berpangkat tinggi menuntut untuk mengetahui kemana target mereka menghilang, jelas kehilangan kesabaran dengan ketidakmampuan timnya. Bawahan ini mati-matian mencoba membela reputasinya, bersumpah dia telah membuat anak itu terpancing pada cerita palsu tepat sampai saat dia menyelinap pergi. Menyadari mereka telah dikalahkan oleh seorang pemula, ketua guild menerima bahwa bahkan manipulasi psikologis ahlinya tidak cukup untuk menjaga Eugene tetap terikat. Bawahan ini memohon satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi ketua guild tidak memiliki kesabaran lagi untuk kegagalan. Jadi, ledakan energi yang mematikan menghantam pria itu, menghukumnya karena membiarkan target lolos. Dan dengan bawahan yang jatuh tersungkur, ketua guild dengan dingin berkomentar bahwa dia tidak cukup siap untuk selamat dalam pekerjaan ini, sementara penjaga lain mengarahkan Eugene menuju ruang pertemuan tanpa mengetahui pembantaian yang baru saja terjadi. Dan Eugene masuk ke dalam, menjaga kewaspadaannya karena dia tahu pertemuan ini adalah jebakan sejak awal. Sosok misterius dalam ruangan itu sudah mengetahui gelar rahasia Eugene dan bakat peringkat SSS-nya. Jadi Eugene segera menuntut untuk mengetahui dengan siapa dia berurusan. Dan pria itu melangkah maju sebagai wakil ketua Temple of Reflection, menyombongkan bakat peringkat SSS miliknya sendiri. Lalu, dia menjatuhkan bom informasi bahwa dirinya adalah Ji Xiaoyu, cucu dari sang legendaris Infernal Calamity, dan dia menawarkan kemitraan untuk menjatuhkan sang Master Kuil, dengan tujuan menggunakan potensi Yuyun agar akhirnya bisa melampaui kakeknya sendiri.